ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Isya Afrianti dan kali ini kita masih dalam debat properti. Pastinya ini adalah sebuah debat yang melibatkan seluruh stakeholder properti di tanah air dengan tema kepemilikan properti asing di Indonesia. Seperti apakah pro kontranya dan juga bagaimanakah isu-isu yang terjadi seputar kepemilikan properti asing di Indonesia? Kita langsung saja lihat tayangan berikut ini. STBD dengan harga 100 juta per meter tanah, Pak. Tadi Tidak layak. Artinya untungnya pasti tidak ada. Ruginya pasti ada. kalau pemerintah punya kemauan, dia bisa melalui land banking kuasain itu tanah di tengah kota, bangun itu untuk MBR, apakah itu rumah landed atau rumah susun yang dibangun oleh pengembang dengan harga tentu saja ditentukan dengan harga murah, sehingga mereka tidak akan merugi apabila itu dibangun. Seperti kata Pak Enggar tadi, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi saya masih tanda tanya nih. Tadi Pak Enggar dan Pak Zulfi mengatakan adanya penyelundupan hukum. Kalau memang ada penyelundupan hukum, kita mari sama-sama kita adukan. Kalau takut mengadukan, ini saya mengadukan. Kalau memang ada penyelundupan hukum, seperti apa? Kawin campur dilarang untuk memiliki rumah, untuk memiliki tanah. Jadi kalau memang itu ada, tolong kasih tahu, Pak. Legal, Pak. Itu legal, Pak. Penyelundupan hukum. Kalau itu namanya pelanggaran hukum. Itu Iya. penyelundupan hukum. Seperti apa contohnya? Penyelundupan hukum. Nomine. Ah. Nomine sah, Pak. Bapak mau tuntut kemanapun itu sah. Nomine dengan nomine. Dengan kawin kontrak sah, Pak. Kawin kontrak? Ya, kawin kontrak, nomine. Setelah dia selesai lagi, cerai lagi, ada perjanjiannya mereka. Tapi itu sah. Itu adalah perdata. Kuasa. Tetapi mereka tidak bayar pajak. Tapi mereka tidak mempunyai hak milik di situ. Oh tidak, ya, hak milik, Pak. Hak milik, tapi atas nama nomine. Itu memang kalau kawin kontrak atau kawin campur dengan perjanjian di awal, artinya mereka mempunyai harta masing-masing, itu boleh memang. Kita kebetulan ada audiens kita, jadi suaminya orang asing dan dia juga banyak berkecimpung untuk mencari properti untuk orang asing. Saya pikir ini mungkin Bu Intan bisa kasih. Saya Intan. Jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan dari pihak pembeli atau mungkin konsumen, Pak. Saya menikah dengan orang asing, yang betul. Dalam hal ini untuk mensiasati agar saya bisa memiliki freehold property. Dalam hal ini saya mensiasati untuk membuat prenuptial agreement sebelum perkawinan. Tapi di luar sana saya lihat juga ada kelemahan dalam hal ini. Yang nomini tadi sebetulnya banyak disalahgunakan, Pak. Jadi dalam hal ini kalau pemerintah peka nomini ini dihilangkan, bagaimana orang asing ini bisa memiliki properti dengan batas-batas tertentu atau mungkin dengan harga juga tertentu, jadi tidak bisa sama rata. Jadi dalam hal ini saya sangat setuju dengan Pak Enggar, bagaimanapun juga properti tidak bisa dibawa keluar. Properti tidak bisa dibawa keluar Indonesia, seperti kekayaan negara Indonesia bisa dibawa keluar. Bu Intan, suaminya Bu Intan itu masalah kan nggak? Masa 25, 30, 70 tahun gitu, masalah kan nggak? Sebetulnya ketika beliau mendirikan pabrik itu juga ada keterbatasan, dia menggunakan hak pakai untuk pabriknya. Dan setelah selesai itu juga harus dikembalikan lagi. Itu sebetulnya untuk jangkauan Indonesia cukup pendek. Jadi kalau bisa 50 tahun at least itu mungkin baru reasonable untuk di mata asing. Jadi kalaupun tidak bisa 90 tahun seperti yang terjadi di 99 tahun yang ada di Singapura contohnya, Indonesia at least kalau 20 tahun dan 25 tahun itu menurut pengamat dari beberapa tahun itu tidak layak, atau karena infrastruktur Indonesia tidak siap untuk mencapai investment secepat itu. Kalau misalkan kita daripada 25 langsung 70, ada resikonya nggak, Pak? Menurut saya nggak ada.
seperti yang tadi disampaikan, memang investor itu dia memerlukan satu kepastian, dan return on investment dalam satu industri yang begitu besar, investasi dengan segala risikonya, mereka ingin sesuatu yang panjang. Kalau itu short term, perbedaan pengusaha dengan pedagang short term, pengusaha long term. Bagaimana dia sekarang pada saat break evennya itu adalah 15-20 tahun, untuk 5 tahun lagi dia bilang saya belum tentu. Dan tentu wajar pada saatnya itu dia juga melihat capital gain-nya, capital gain daripada properti, daripada investasi yang dilakukan itu. Apa sih, kan mau 70 tahun nggak akan dibawa pergi kok tanahnya, tanah tetap itu milik sini, ada di sini tanahnya. Kenapa harus dipersulit? Kenapa kita tidak bisa mempermudah? Bagaimana kita bersaing dengan Vietnam, dengan Kamboja yang sekarang mereka begitu friendly kepada regulasi dibuat demikian bersahabat kepada para investor, pindah semua, pindah. Kita tidak lagi bersaing dengan Malaysia, kita tidak lagi bersaing dengan negara-negara maju, kita bersaing dengan Vietnam, Kamboja, dan next coming adalah Myanmar. Luar biasa Myanmar memberikan insentif dan berbagai kepastian. Lihat Cina, pada waktu dia growth, undang-undang dasar dia rubah disesuaikan dengan apa minat dari investor, investasi, dan dia berkembang bertumbuh dengan berbagai regulasi, dengan berbagai instrumen-instrumen pengendalinya. Freehold, leaseholdnya 99 tahun. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, membuat hatimu kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, agung pada nama untuk harmoni. Bersama kami, agung pada nama untuk harmoni. Motivation skuter pertama di Indonesia dengan super hero injection, lebih irit, lebih responsif. Let's do it! Saatnya berubah. Ini sikap gue, Suzuki Lens. Sporty motornya, sporty sikapnya. Sejak pakai nggak ada aja terlambat. Gesit, itu asik, lincah dan bertenaga, sangat gesit dan irit sekali. Pilih antara mobil atau itu. Nah, naksir deh, lincah. Orang-orang yang tidak pernah berselawat terhadap Nabi, melalui peringatan seperti ini akhirnya kita tergerak hatinya itu berselawat. Satu patut lagi buat Ara, ya kan? Ikan asin pakai rujak, silakan diterusin rejak. Nanya, apakah musibah ini bagian daripada taklid? Iya. Antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu fuqara. Biar kata rumahnya kecil, badannya gede. Mikirin yang Indahnya berkumpul, takut pedagang lebih banyak. Tambahin lagi nggak apa-apa. Kutak mau tak, kutak mau tak, tak mau tak.
Kemarin ada orang matanya saya tegur, Bapak pengguna narkoba, saya begitu. Bapak bilang, itu Bapak saya sendiri. Apalnya itu memang karena Pak Joko mempelajari undang-undang apa pernah dihukum? Saat tapi Jakarta, Komedian Club. Mungkin dari Pak Ibnu ada tanggapan nggak Kak, Res? Dengan 70 tahun itu ada resikonya nggak Pak tadi? Sama ke nanya seperti Pak Enggar. Oke, begini, sebenarnya ini masalahnya bukan soal risiko, tapi beginilah, undang-undang kita, rezim undang-undang kita itu sudah dirubah. Rezim undang-undang kita itu ada undang-undang otonomi daerah. Jadi masalah-masalah ekonomi seperti itu diatur oleh bupati, wali kota, kepala daerah lah intinya. Jadi tidaklah mudah ya untuk merubah itu semuanya, karena memang daerah diberikan otonomi yang begitu luas, begitu besar. Asing itu memang investasi itu, hambatan investasi itu adanya di daerah. Di pusat itu sebenarnya sudah memberikan begitu banyak kelonggaran-kelonggaran untuk investasi, karena ada undang-undang investasi. Dihargai sekali investasi itu, tetapi di daerah itu sekali lagi mereka kan harus berhadapan dengan otoritas daerah. Karena kan dalam undang-undang otonomi daerah kan hanya hal-hal seperti keamanan, fiskal, agama, hubungan luar negeri, itu saja yang menjadi domain pusat. Selebihnya yang berupa ekonomi, ya itu termasuk investasi, itu adalah domain dari daerah. Itu Ya Pak Enggar, saya balik lagi ke Pak Enggar nih. Jadi misalkan Pak, tadi dengan mekanisme yang ada, administrasinya nggak dipersulit segala itu nggak ada masalah sebenarnya kan? Pak, realistis saja lah Pak. Sekarang perpanjang deh Pak sertifikat. Kalau Bapak bisa selesaikan dalam waktu singkat, proses permohonan hak atas tanah saja berapa lama? Pak, TNI itu 13,3% yang baru sertifikat, 13,3%. Dan sekarang waktu mau memperpanjang ada satu surat saja. Jadi ini bagi para pencalon tanah ini bagus nih. Satu surat, blokir, selesai, hentikan, tidak bisa perpanjang, tidak bisa balik nama dan sebagainya. Itu kejadian. Kenapa? Ditarik ke pusat Pak. Itu kejadian kenyataan. Nah sekarang yang buat saya menjadi soal ini adalah kenapa sih kita tidak longgarkan? Buat apa kita harus membuat orang ini kemudian datang bolak-balik ngurusin sertifikat yang ada saja sekarang belum beres? Jangka panjang penerimaan negara bisa lebih bagus gitu. Kita bisa juga lebih kompetitif dengan negara-negara lain. Tapi gini kan Pak, ini ada kalau saya lihat gini, kalau misalkan maka di 70 tahun HGB yang orang lokal, orang Indonesia kan toh diperpanjang juga Pak. Ya diganti HGB-nya juga. Berarti HGB ganti juga dong Pak? Iya. UUPA itu dari tahun 61 Pak. Tolonglah. Ya, kenapa harus dimenyamin terus? Jadi diperingati terus. Ya, amandemen. Ya amandemen dong undang-undang. Bukan satu yang sakral, undang-undang dasar aja kita rubah 4 kali kita amandemen. Bukan sesuatu yang sakral yang tidak boleh diganggu-gugat. Mukadimah undang-undang dasar 45. Ya. Kita sepakat untuk itu. Bahwa sekarang ada lagi wacana kelima amandemen ini. Undang-undang dasar. Ya, artinya mungkin kita setuju kalau apakah itu paling 70 tahun HGB pun diberlakukan sama karena ada orang lokal Pak. Bahkan lebih ekstrim Pak. Bahkan lebih simplifikasi atas betul. Semua sertifikat. Ya, artinya kan orang lokal pun bisa lebih nggak usah complicated. Ada HPL, hak pakai, hak guna bangunan, hak milik. Wah, HGB di atas HPL. Waduh, udahlah ruwet banget. Oke, saya ada pertanyaan satu lagi nih Pak Indra nih. Saya tadi agak mikir gini Pak, kalau misalkan tadi semua pihak baik yang menggembar-gemborkan kalau asing masuk itu devisa akan naik Pak, segala macam. Tapi dengan kondisi saat ini yang maksudnya kepemilikan, dibuka keran kepemilikan asing itu yang mana nih? Yang 70 tahun kan diperpanjang atau apakah menjadi hak milik? Saya tidak mau hak milik Pak. Hak milik. HGB aja. Berarti dengan sama aja kita. Dengan pakai dari mana kita bisa memastikan? Kita kuncinya adalah kita amandemen undang-undang pokok agraria. Sekarang sebab sama aja sekarang. Kalau sekarang tadi kan saya ada pertanyaan Pak, kalau kita sekarang kasih hak pakai,
70 tahun, HGB 90 tahun, atau 70 tahun, atau berapapun, 25 dengan 30 tahun, satu building ini kita tidak bisa jualan untuk kepada lokal dan kepada asing. Yang high end ya, yang di atas 2 miliar. Jadi para beberapa instrumen yang kita buat itu harga di atas 2 miliar misalnya, sampai dengan kapan yang dievaluasi setiap berapa lama, lantai 5 ke atas, dan itu kita atur gitu loh. Dari sisi pelaku bisnis Pak Setian, seberapa yakin Pak kalau misalkan angka diundang amandemen kemudian 70 tahun, seberapa yakin itu akan bisa? Tapi catatan saya adalah Pak, kita baru bisa amandemen setelah 2014. 2013 lupakan itu, dan 2014. Pak ini, ya saya mau jawab Bu Intan tadi. Iya. Tadi dia tanyakan hak pakai yang 20 tahun, apakah dia bisa menjualnya? Jadi kalau hak pakai itu di atas tanah negara, maka dia masih akan bisa mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Karena setelah 20 tahun, 25 tahun atau tidak diperpanjang, maka ini akan dilelang, hasil lelangnya akan diberikan kepada orang asing ini, dikurangi biaya-biayanya. Tapi kalau itu di atas tanah hak milik orang lain, tergantung mereka perjanjiannya seperti apa. Ya, okay. Nah, sebenarnya kalau sudah kawin sama orang asing, kenapa enggak dia bawa uang aja jadikan WNA gitu loh, supaya jadi sama-sama mempunyai hak milik. Jadi jangan tanggung, kita buka ruang, dia tarik jadi WNI gitu loh. Kan begini, ini kan masalahnya sekarang kita menghadapi era globalisasi, ya. Kalau kita tidak siapkan semua perangkat aturannya tadi, terutama masalah UPA, ya, ini kita akan jadi masalah. Artinya ini intinya di UPA. Iya dong, kan tadi masalah hak pakai. Dengan PP aja nggak bisa Pak? Jadi freehold dan leasehold. Oh, iya. Yang di luar negeri kan semuanya pakai itu. Kita nyanyi cuma 2 aja gitu. Jadi jelas hak milik dan hak pakai atau hak guna bangunan apapun namanya, tapi jangan terlalu banyak sehingga membingungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua aturan itu nanti harus dikaji supaya semua bisa menguntungkan masyarakat. Ya. Kita tadi kan bicara bahwa keran ini akan kita buka pada daerah-daerah tertentu. Daerah tertentu saja, saya cuma yakin mungkin daerah-daerah tujuan wisata yang handal yang bisa. Bali, kemudian Batam karena ada kedekatan, kemudian sudah ada infrastrukturnya ada siap, kemudian Jakarta. Kemudian misalnya ada Medan dan Makassar juga tidak akan banyak Pak, gitu. Tapi perangkatnya sudah ada semua. Jadi kalau misalnya suatu ketika Medan atau Makassar dia akan membuka Makassar sebagai sentra Indonesia Timur sesuai dengan MP3EI, itu mereka sudah siap gitu. Ini yang sebetulnya ingin kita lakukan gitu. Dan itu kan kayaknya untuk amandemen masih lama. Paling cepat karena setelah 2014 kata Pak Enggar kan. Iya, iya. Apakah ini Pak yang membuat pemerintah itu masih agak santai gitu ya untuk ini? Bukan, padahal itu Pak Zulfi 2010 ya udah. Undang-undang rumah susun kan kita sudah usulkan waktu itu. Iya, undang rumah susun. Pak Sri CS juga sudah mengawal, tapi kan gagal di DPR. Gagalnya kenapa tuh Pak? Gagalnya pada waktu kita minta perpanjangan tadi kan, dari 25 menjadi Pak Joyo dulu waktu itu kan sampai 90 tahun gitu. Oh, oke. Ditakdirkan untuk menjadi seorang pencipta, dia mengubah mimpi menjadi nyata. Dalam industri kreatif, tidak ada yang tidak mungkin. Dan utamanya hanyalah hidup. Saya percaya, tidak bisa dan mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia digital. Yang penting, terus berinovasi untuk bisnis yang lebih baik. Saya Naomi Astasia. Saya Vicky Sakari. Saya, Yodi Ol. Bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya.
bisa muncul lagu yang itu. Oh iya. Itu gak ada hubungannya sama tiba-tiba cinta kepadaku. Baru kali ini gue pakai panca. Ganas Koste. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Indonesia, negara ini terus berkembang pesat. Laju pertumbuhan ekonomi yang begitu masif menjadikan Indonesia sebagai surga para pemodal dan pekerja asing. Hitung-hitungan kasar yang beredar, jumlah pekerja asing yang tinggal di negeri ini kurang lebih 70 ribuan orang. Inilah pangsa pasar baru bagi bisnis properti yang juga tengah naik daun bersamaan dengan terus membaiknya perekonomian Indonesia. Itu belum termasuk para ekspat yang menghabiskan uang untuk menjalani masa tua di negeri tropis Indonesia. Apalagi semua tahu bahwa selama ini devisa sektor properti lebih banyak lari ke luar negeri. Beberapa pengamat berandai-andai 10% saja dari jumlah pekerja asing itu yang berniat membeli properti di sini. Tentu ini adalah sumber devisa yang nilainya tidak main-main. Persoalan ini kemudian ramai diperbincangkan. Bukan apa-apa, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing di Indonesia menyatakan, orang asing hanya boleh memiliki 1 unit rumah tinggal dalam waktu paling lama 25 tahun. Dengan kata lain, orang asing hanya boleh memiliki hak pakai terhadap properti yang mereka beli. Pada akhirnya, hak pakai ini tidak terlalu menjadi pilihan bagi orang asing, meskipun sebenarnya secara hukum sama dengan hak guna bangunan. Dalam perkembangannya, banyak juga properti yang telah beralih menjadi milik orang asing dengan berbagai cara yang tidak sah secara hukum. PP 41 tahun 1996 memang belum memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan properti untuk orang asing. Peraturan ini belum sepenuhnya diatur untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkannya. For track strategy, pro growth, pro job, pro poor, and pro environment economic development strategy. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus pro bisnis. Nah, di situ saya dikritik salah. Presiden kok pro bisnis? Presiden harusnya pro rakyat. Nah ini persoalannya ini. Jadi dikira bisnis itu bukan rakyat, Ray bukan rakyat, investor bukan rakyat. Percayalah, masa depan ekonomi kita termasuk sektor perumahan juga akan makin baik. Yang penting kita mohon pertolongan Allah dan mari kita bekerja sekeras mungkin bersama-sama.
Beberapa kalangan menyebut jika keran kepemilikan properti oleh orang asing dibuka, maka akan mendorong terjadinya bubble atau lonjakan harga properti di Indonesia, yang pada gilirannya membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit membeli rumah karena harga semakin melangit. Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang pro dan kontra dalam hal ini? Baik, mungkin untuk tidak buang-buang waktu, kita bisa masuk ke sesi kedua. Pertama saya mau memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang hadir, dan ini sangat luar biasa. Pertama saya perkenalkan dari kiri Pak Setio Marso, beliau Ketua Umum DPPW. Kemudian Pak Ibu Taji, Ketua APRC, saya sekarang panggil Ketua ini. Kemudian yang juga sudah sangat tidak asing lagi dengan wajah beliau dari Pak Edgar, tokoh properti nasional yang dulu sangat vokal juga di DPR. Kemudian Pak Siartoyo, beliau dari Deputi Pembiayaan Kantor Menteri Perdagangan. Selamat siang Pak. Kemudian ini juga vokal juga nih, abang kita Ketua APRC, Bapak Edi Nadoko, asli dari Palembang. Satu lagi saya kenalkan dari abang saya, Pak Zuki Koto, beliau sebelumnya di Deputi Formal atau Kementerian Rakyat, sekarang Presiden Hard Institute. Baik, mungkin saya akan mulai lanjut dengan satu pertanyaan. Oke, Pak Ketua Umum, sebenarnya seberapa besar kalau memang keran untuk orang asing itu kita buka untuk Indonesia? Karena memang selama ini kan PR kita sekian lama. Tadi sesi pertama secara hukum sebenarnya boleh, tapi ternyata sosialisasi soal mindset hak pakai yang masih belum bisa kita pakai. Taruhlah hitung-hitungan dasarnya kalau dengan harga di pasar Amerika PPNB-nya 40%, berarti 1 miliar. 1 tahun dapat 10.000 unit, berarti 10 triliun. Anggaran APBN untuk FRPP itu sekarang 6,7 triliun, sangat mencukupi. Dan pemerintah juga harus mempunyai database yang akurat. Seberapa besar dari 13,6 itu yang perasaan tidak akan disasar dari pendapatan ini? Atau kita yang salah, atau pemerintah yang salah menentukan harganya 88 dan 95? Sebetulnya dia sudah bisa beli di 150. Ini harus ada data-data yang jelas sehingga pada waktu kita mendapatkan benefit dari penjualan untuk orang asing tadi, itu bisa digunakan seluas-luasnya bagi masyarakat saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Itu sekilas ilustrasinya demikian, Mas. AC double blower yang sejuknya merata hingga baris ketiga.
Suzuki R3, lebih mengerti keluarga. Test drive yuk. Tiap rasa itu indah, karena kita selalu punya cerita, dan hidup itu penuh warna. Tersenyumlah, dan dunia akan ikut tersenyum, karena hidup itu indah. Janganlah setiap detik di dalamnya dengan Smartfren Andromax di jaringan anti lalat. Smartfren. Silmi, bukan fitting ya, kalau ini Islam tujuh aja. Silmi dalam Islam. Masuklah. Jangan Quran, katakan menghafal Al-Quran sebaik senyum. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya nih. Mental anak-anak zaman kecil juga dari Mas Kawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Oh, kekerasan yang dialami anak-anak di dalam rumah. Malam ketemu sampai jam 10 udah capek, mau tidur makan-makan lagi boro-boro kadang mau ke gym. Juga ada 10 juta tetap aja, kok kayaknya kurang. Saya sudah sampai setengah perjalanan. Terus semua badan ini. Sekarang komunitas menaik dan Saya mau minta Pak Zulfi, kira-kira jangka pendek kalau kita harus buka keran ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Kalau keran untuk pekerja orang asing yang harus kita buka, dalam jangka pendek ini apa yang harus kita lakukan? Kalau bicara properti kan ada 3 komponen sini, tanah, bangunan, infrastruktur. Kepemilikan bangunan sendiri melalui surat sertifikat kepemilikan bangunan gedung, bisa situ. Nah, tentang infrastruktur sebenarnya bisa, infrastruktur kan ada di dalam rumah susun, apartemen sendiri, ada yang di luar. Nah, itu bisa diatur dengan bisa dikatakan benda atau barang bersama. Itu bisa diatur melalui NPP yang ada di Undang-Undang Rumah Susun. Jadi kalau hanya yang penting sekarang adalah agar kita sekarang ini ya, saya menyarankan kepada diskusi ini supaya kita mengawal RPP tentang rumah susun yang akan dikeluarkan ini. Itu yang saya coba. Dan yang berikutnya adalah tentang masalah kepenghunian. Saya mengusulkan ke depan nanti masalah kepenghunian ini kita ya meniru kan nggak apa-apa, meniru misalnya kayak undang-undang properti yang ada di Malaysia, undang-undang properti yang ada di Singapura. Itu kan bagus, tapi mungkin tidak bisa diterapkan 100% kepada Indonesia, memang tidak bisa. Dengan adanya penyimpangan seperti Raja Ampat di Bali, Lombok segala macam, itu kan tidak bisa menjadi alasan untuk dibukanya kepemilikan asing kan? Itu dua hal berbeda juga. Asing itu sudah dibuka dengan PP 45 ya, dengan tadi. Oke, ya. Yang jadi masalah itu kan masalah 25 tahun atau 70 tahun. Kita mintanya kan kalau bisa 70 tahun kenapa tidak, kan begitu. Tapi sampai sekarang kan belum disetujui. Tapi yang 25 tahun kan sudah bisa. Kalau dikatakan tidak urgent, ya, tapi itu kan nggak bisa jadi alasan untuk meloloskan 70 tahun ini kan, tadi penyimpangan itu kan? Bukan, kita ini kan masalah daya saing, Pak. Daya saing terhadap negara-negara di sekeliling kita. Pak Ali bisa lihat bahwa pada waktu kita mengadakan pameran di JHCC, ya, itu 500 meter dari situ di hotel-hotel mewah mereka pameran semua. Devisa kita kan tersedot ke mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa, apalagi nanti 2015 kalau mereka pameran di sini lagi udah bebas, kita nggak bisa pameran di sana. Pak Teguh itu sebagai presiden FIAPSI Asia Pasifik, kita kalau keluar negeri, mereka semua keluar negeri kumpul rapat kongres jualan, kita nggak bisa jualan apa-apa. Saya katakan contoh tidak konsistennya pemerintah ya, Kementerian Negara Perumahan. Rusunawi itu tadinya untuk MDR Pak, karena itu disubsidi.
Lah karena kemudian nggak lakunya juga banyak penyebabnya. Sulitnya MBR mendapatkan kredit misalnya contohnya ya, karena mereka banyak juga memang sektor informal kan bekerjanya. Nah itu tidak ada solusi bagaimana penyelesaiannya. Tahu-tahu solusinya adalah membebaskan atau merubah kebijakan yang sudah diambil oleh kementerian untuk bisa dibeli oleh non MBR. Maka belilah beramai-ramai, spekulasi lah, ada satu orang beli 10 lebih bahkan gitu, itu didiamkan aja. Nah inkonsistensi ini yang menyebabkan kita selalu menaruh curiga, dan nggak mungkin ada kepercayaan bisa terbangun sepanjang konsistensi itu tidak ada. Dengan ini kan ada dimasukkan segala macam, kita perlu landing, seberapa sulit sih di dalam kementerian itu kok sampai tidak ada yang berjalan maksimal, Kak? Kita juga harapkan kalau bisa Pak Zulfi menjembatani antara pro dan kontra, Pak. Sekali begini, kita pertama saya mau ngajak dulu ya. Pertama, waktu Menpora dihidupkan kembali itu tahun 2004, itu untuk apa sih sebenarnya? Udah mati hidup lagi, buat apa dihidupin? Kan gitu. Terus keluar Undang-Undang 1 2011 gitu. Itu ada kaitannya itu. Nah kalau kita sampai kesimpulan aja, nanti panjang saya ceritakan. Kalau saya simpulkan aja bahwa Undang-Undang Kemenpora dihidupkan lagi, Undang-Undang keluar itu sebenarnya untuk memperjuangkan MBR itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah siap ke situ gitu loh, menyiapkan. Cuman pada pelaksanaannya itu memang belum sesuai gitu loh. Sekarang makin mana-mana lagi gitu. Sekarang MPR-nya ngurusin fisik-fisik gitu. Gitu lah. Tidak fokus pada yang lain. Jadi saya mau begini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kembali kita ke orang asing ini, saya inginnya kita membumi kepada apa yang mesti kita lakukan jangka pendek ini. Jangka pendek ini sebenarnya itu masalah di orang asing itu, kalau kita memanggil mereka supaya tidak terjadi penyelundupan hukum yang selama terjadi, itu hak pakai itu jelas kepastiannya. Kalau jangka pendek seperti Pak Setio bisa nggak zonasi, Pak, misalkan? Ya kan hak pakai, orang itu hak pakai kan. Orang asing kan tidak boleh yang memiliki tanah. Udah ada undang-undangnya, pasal 42. Tidak boleh hanya hak pakai saja, tidak boleh hak milik, kan gitu. Nah sekarang orang asing itu kan pengen supaya saya tidak penyelundupan hukum yang untung hanya oknum-oknum, saya mau membayar. Saya juga udah pernah ketemu dengan orang-orang asing di Citos itu. Saya mau kok bayar ini segala macam, bayar pajak segala macam, tapi yang jelas dong, gitu loh. Jadi dia yang persoalkan cuman hak pakainya itu. Nah jangan pakai apa aja. Saya setuju kemarin usulan dia waktu kemarin itu bahwa hak pakai itu ya dipastikan. Apakah saya pakai hak pakai itu berapa lama dan hak saya apa sama lama waktu itu yang langsung penting. Nah itu yang perlu kita bantu. Kan hak pakai itu kan dianggap rendah, nggak bisa masuk tanggungan. Nah kalau nggak bisa tanggungan, apakah bisa dengan melalui SKBG dengan hak fidusia misalnya? Yang gitu-gituan yang paling penting kita jangka pendek itu. Nah jangka panjang atau jangka menengah mungkin kita harus memadukan peraturan perundangan yang ada. Itu lama nanti itu. Nanti kita tunggu aja lah Pak kabinet yang baru nanti. Atau Nasdem bisa menang kan? Ya, insya Allah. Nanti kita rubah undang-undangnya, undang-undang hari atau undang pertama kali Pak. Pak Enggar. Orang yang bertemu sebabnya ditakdirkan untuk menjadi seorang pencipta. Dia mengubah mimpi menjadi nyata. Dalam industri kreatif, tidak ada yang tidak mungkin. Pada utamanya hanyalah hidup. Saya percaya, tidak bisa dan mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia. Yang penting, terus berinovasi untuk bisnis yang lebih baik. Saya Rani Astasia. Saya Vicky Sakari. Saya Rani Ol. Bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya. Nggak muncul lagu ini. Iya. Itu jalan bunganya sama. Tiba-tiba cinta
Koste. Ketua Persi ini kan rumah susun ya Pak? Saya punya rumah susun. Oh, punya rumah susun ya. Bersediakah Bapak kita jadikan menjadi hak pakai? Kan itu susah. Tidak. Masyarakat mayoritas kita, masyarakat Indonesia mayoritas kita itu tidak suka dengan hak pakai. Nah, kalau sekarang pengembang disuruh membangun sini yang diberikan untuk orang asing, maka kita menutup market secara tidak langsung untuk orang Indonesia karena berbeda haknya. Itu yang menjadi kita. Nah, kita ini kan hak sertifikat ini terjadi. Waduh, ada macam-macam. Simplifikasi aja deh. Di beberapa negara lain kita tidak bilang bahwa kita harus sama, tetapi leasehold, freehold ini kompleks. Sekarang ini industrial estate, setahu saya PMA itu bukan hak kemudian diturunkan menjadi hak pakai, enggak. Kenapa? Ya lu pergi aja deh, sertifikatnya ada di sini kok. Itu ini sebagai contoh. Pak Ibnu, mengenai masalah rusunami Pak, saya tuh di approach untuk menyatakan, Pak, biayanya lebih tinggi Pak rusunami dibandingkan kita membuat rumah susun beneran. Ironis, pemerintah daerah DKI mendenda Pak. Siapa yang mau? Rugi pasti, untung belum tentu. Dan tidak ada satu sen pun negara dirugikan, karena itu tidak ada subsidi sama sekali rusunan. Memang saya setuju Bapak, tidak ada konsistensi antara pusat dengan daerah, suka-suka dia menerjemahkan peraturan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing kan gitu. Gubernur pun melawan presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Diresmikan, batu pertama disegel pula. Oh, inilah kenyataannya. Nah, sekarang yang saya Pak, tidak ada sekarang bahwa ini untuk orang kaya dan si miskin. Bisakah mereka dibangun rumah susun sederhana di SCBD? Siapa yang bangun? Bapak bersedia membangun di itu yang diusul. Jadi yang diusulkan dari Reis itu yang diusulkan kalau misalkan dibuka grant pemilikan asing 70 tahun itu yang diusulkan dari batasan-batasannya apa aja Pak ya? Batasannya adalah sewilayah kota. Kotanya bahwa tertentu itu yang ada bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan asing, ada 8 kalau nggak salah dulu waktu itu 8 kota. Kemudian harga, ya. Harganya di mana batas? Di atas 2 miliar. Di atas 2 miliar. Ya. Untuk apartemen. Nggak ada rumah tapak, nggak ada, walaupun di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ada itu. Asing bisa memiliki rumah. Ini kan jadi repot juga. Tapi yang kita usulkan khusus untuk vertical housing. Kemudian di dalam vertical housing pun itu tidak 100%. Seperti Pak Enggar tadi, ada eksklusif semua, enggak. Jadi mungkin lantai ke-5 atau lantai 8 ke atas. Kemudian diberikan PPNBM yang tinggi, misalnya 40%. Pajak pendapatan barang mewah. Kemudian diwajibkan kepada mereka setahun harus tinggal di Indonesia minimal berapa? Kita dulu usulkan 14 hari kalau tidak salah. Sehingga dengan batasan-batasan itu dia juga bisa memperkerjakan orang-orang kita dan sebagainya. Kalau misalkan seperti ini ke Pak Edi nih Pak, mungkin Pak, dampaknya ke penyediaan rumah untuk MBR itu berpengaruh nggak? Ketika ini kan ada zonasi dibatasi harganya 2 miliar ya kan, untuk persentasenya 1 tower ada gitu batasannya. Ya, namanya juga untuk orang asing harganya khusus tinggi. Dengan harga khusus tinggi inilah yang membuatkan dampaknya kepada peningkatan harga di sekitarnya. Ini ya Pak yang sedikit banyak pasti ada pengaruhnya Pak. Ya. Dan sebenarnya yang selama ini kan tadi dikatakan Pak Ibnu, masalah kepastian hukum sudah ada kok, hak pakai 25 tahun. Kalau memang harus diperpanjang asal memenuhi ketentuan itu bisa, udah ada kepastian.
Kenapa harus ditambah-tambah lagi? Masalah investasi, mereka mau investasi ke Indonesia, mau bangun pabrik, kemudian mau tinggalnya ya silakan pakai hak pakai gitu. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau dikatakan ini khusus untuk orang asing, harganya tinggi, tentu saja ini akan berpengaruh kepada properti sekitarnya, dan terus harga tanah pun akan naik. Nah ini yang membuat MBR semakin tidak bisa membeli rumah. Silakan dari Ibu Silvi dulu. Ini jadi ini Pak. Saya Silvi dari Universitas Tarumanegara. Saya membantu Pak Zulfi pada tahun 2006 dan 2007 mengenai MBR. Saya tahu sekali mengenai masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa pada tanggal 7 Januari di Kompas itu hanya mencapai 10%? Saya rasa Pak Zulfi sudah evaluasi. Masalahnya kalau hak pakai diperpanjang dan diperbaharui, belum ada studi kasus yang sampai di sana karena belum pernah melewati 25 tahun. Pada akhirnya ini saya mengusulkan adanya 5 tools, yaitu hardware, software, humanware, market, dan finance. Cobalah duduk bersama di dalam hardware, itu yang koordinatornya adalah government, kemudian software itu legal, itu adalah nanti yang terlibat semua, kemudian humanware itu Menpera, kemudian market adalah developer dan embel-embelnya, financing adalah banking. Itulah solusi saya dalam 5 tools itu. 5-5-nya pakai lembaga-lembaga yang terkait, duduk bersama, jangan sampai kita ketinggalan pada tahun 2015. Thank you Pak Ali. Sudah singkat, saya singkat aja. Selanjutnya. Saya Dita dari Property Agent HomeNet 2005. Saya setuju sekali dengan Pak Enggar. Andai kata orang asing itu memang diberi kesempatan sampai 70 tahun untuk kepemilikannya, artinya hak pakai, itu karena memang di lapangan yang sekarang ini terjadi tidak ada sosialisasi mengenai hak pakai yang mereka pakai itu dengan mudah diperoleh. Kemudian untuk kepemilikan properti apartemen itu pun sekarang ini mereka masih ragu-ragu. Karena apa? Mereka membeli dengan cara option agreement. Ya, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita minta langsung tanggapan dari beberapa narasumber. Mungkin dari Pak Setiawarso dulu, kemudian bergilir Pak Ibnu Taji, Pak Enggar, Pak Suharto, Pak Edi, Pak Edi Anevo, dan Pak Zulfi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi saya setuju dengan Ibu Silvi tadi bahwa setelah ini memang harus ada solusi yang konkret, ya. Apa yang harus dilakukan, kemudian usulan-usulan apa yang perlu disosialisasikan sehingga acara ini tidak mubazir, ya. Memang banyak, makanya dari tadi kan saya bilang bahwa kita memang harus menyiapkan, ya. Kita tidak beradu argumentasi lagi masalah pro kontranya, tapi bagaimana kita menyiapkan infrastruktur hukum sehingga masalah kepenghunian asing ini tidak menjadi polemik lagi gitu. Mungkin ini yang nanti yang harus dibedah lagi Pak Ali, ada pro kontra UPA gitu kan. Tapi pada prinsipnya memang kita harus menyiapkan diri seperti tadi saya katakan, tahun 2015 itu tidak lama lagi karena kurang dari 2 tahun, sehingga kita tidak menjadi penonton di negara sendiri. Saya kira itu Pak. Soal solusi itu memang perlu didiskusikan. Ya, kita memang di sini isu-isu ini dilontarkan dulu, lalu kemudian kita diskusikan bersama mencari solusi. Tentu saja duduk bersamanya itu ya memang harus itu nanti akan, saya juga sudah dengar dari panitia bahwa hasil ini nanti juga akan dikaji lagi. Ada hadir di sini juga para akademisi juga, anggota DPR juga tadi, sehingga nanti akan dibawa juga memang untuk didiskusikan, untuk artinya duduk bersama mencari solusi. Kalau tadi mengenai ada pernyataan tadi MBR tidak pernah minta-minta gitu, sebenarnya ya justru MBR ini yang menurut pendapat saya yang meminta dengan pemerintah. Hanya kan memang keberpihakan pemerintah ini kepada MBR ini itu belum maksimal. Kalau kita lihat contohnya Jokowi, Ahok sekarang, itu kelihatan sekali perbedaannya dengan rezim masa lalu ya, rezim gubernur masa lalu, bahwa dia sudah turun ke jalan, sudah
kelihatan jadi sekarang betapa buruknya kehidupan di kampung-kampung itu baru di DKI saja. Jadi mereka ya apa boleh buat, mereka tidak berdaya kan. Jadi kita yang tahu itu. Sekarang kita tahu di situ bahwa kehidupan mereka sangat buruk dan mereka membutuhkan perhatian. Nah, tadi saya katakan ironisnya, mengapa kita bicara orang asing gitu, kita bicara mereka. Dan Pak Jokowi saja itu akan mengatasi masalah kampung-kampung itu dengan dana pembiayaan APBD DKI ya, artinya. Jadi sebenarnya kita bisa konsolidasikan kekuatan kita untuk bisa membangun masyarakat MBR untuk bisa punya rumah. Saya sih Bu Silvi mau realistis saja, sampai dengan 2014 nggak ada solusi. Tahun 2013 ini tahun politik, eskalatif sekali situasi politik sehingga tidak ada orang yang mau mengambil risiko. Pemerintah yang sekarang tidak ada yang mengambil risiko. Nah, kalau tadi seperti langsung Pak Zulfi tadi bilang bahwa mari kita kawal RPP, lebih gampang bikin undang-undang daripada bikin peraturan pemerintah. Bicara titik koma, balik lagi ke eselon 4 lagi, baru nanti minta di ke eselon 1, belum sampai eselon 1, eselon 3 komanya berubah, balik lagi. Itu jadi saya skeptis, atau bukan skeptis, saya pesimis untuk itu. Tidak ada, pemerintah kita tidak berani mengambil risiko. Baik, dari berbagai tanggapan terakhir tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat kami simpulkan. Pertama, mengenai dikotomi MBR dan hunian orang asing, ini mestinya memang tidak perlu dipertentangkan, karena hunian untuk orang asing dan MBR ini adalah saling melengkapi nantinya. Salurannya adalah ada banyak hal, misalnya dari saluran pajak, saluran berbagai kegiatan nilai tambah dan sebagainya. Alternatif kedua yaitu menyederhanakan jenis-jenis hak atas tanah melalui amandemen UPA. Tetapi ini ditempuh setelah yang pertama memang diyakini tidak membawa manfaat. Yang ketiga terkait dengan pengaturan teknis hunian orang asing di Indonesia, ini tentunya bisa diatur, bisa kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan nasional. Namun yang paling mendasar adalah yang kita bicarakan selama ini adalah terkait dengan hak atas tanah, termasuk jangka waktu atas hak atas tanah tersebut. Ini yang perlu kita menjadi agenda utama kita. Nah, jadi jangka pendek adalah memastikan bahwa hak pakai itu bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, alternatif kedua, menyederhanakan jenis-jenis hak atas tanah termasuk jangka waktu haknya melalui amandemen UPA. Demikian, terima kasih. Saya setuju tadi dengan 5 perangkat tadi Bu, supaya kita ke depan pembahasannya lebih fokus masalah hak pakai ini. Kemudian saya nggak tahu apakah dari tempat Ibu sudah ada studi kasus atau penelitian apakah hak pakai 25 tahun ini begitu banyak atau orang asing sudah memanfaatkannya 25 tahun ini berapa persen sih, berapa banyak sih, atau mungkin mereka baru 5 tahun sudah pergi gitu. Jadi kalau mereka masih sedikit ya tidak perlu kita perpanjang kan, tapi kalau memang ternyata 100% dan mereka repot untuk mengurusnya, ini perlu pemikiran. Ini maksud saya, ini harus ada studinya Bu, seperti itu. Kemudian untuk Bu Dita, masalah tadi minta 70 tahun itu mungkin terkait dengan Bu Silvi tadi. Kemudian orang asing katanya membeli rumah melalui nama pembantu. Saya senang sekali nih mendengarnya nih. Kalau Bu Dita memang tahu ada pembantu yang membeli ini atas dengan uang orang asing, kita datangi pembantu, Anda sudah punya hak milik ini, ambil nih. Berarti dia sudah mensejahterakan pembantu ini kan. Orang asing ini silakan sewa atau menumpang atau dengan hak pakai dengan pembantu ini. Kemudian ada lagi katanya kawin kontrak. Kawin kontrak itu nggak ada istilah di undang-undang perkawinan. Kawin kontrak. Kalau dia kawin dengan surat, berarti dia ada kawin campur. Kalau kawin campur, walaupun itu dibeli oleh istrinya atau suaminya yang WNI, itu tidak sah, tidak ada hak kepemilikan, tetap aja harus hak pakai.
Nah, kalau dia ternyata kawin kontrak istilahnya tidak ada suratnya, berarti ini kumpul-kebo. Kalau kumpul-kebo atas nama si WNI, ya ini berarti dia punya hak ini, si WNI ini. Kita kasih tahu lagi, Anda sudah punya rumah ini, sudah hak milik Anda. Jadi sah secara hukum hak milik dia. Mari Pak, kalau memang ada datanya, mari kita sama-sama, saya ikut. Jadi kita jangan asal ngomong bahwa mereka ini ada membeli rumah, ada penyelundupan hukum. Mari kita sama-sama kita datangin, seperti itu ya. Sebenarnya udah habis semua. Tapi saya yang sebenarnya mirip dengan Pak Sartoyo. Saya cuma menambahkan hak pakai itu selama hak pakai diberikan, apakah disepakati 25 boleh diperpanjang, diperbarui sampai 70 tahun, harus dipastikan hak keperdataannya. Hak keperdataannya itu bagaimana? Apakah selama itu juga? Tentu selama itu juga ya. Apa saja yang dibolehkan, yang dibolehkan dan pun yang tidak dibolehkan pada orang asing tersebut. Itu yang pertama. Terus kedua, mungkin saya pengennya untuk ini lebih tertib, perlu dibentuk kelembagaan, perlu ada kelembagaan. Pak Sri tolong di pasal udah susunnya pasal 50 masalah ya, perlu ada kelembagaan. Ya, kelembagaan tidak hanya mengatur untuk yang MBR saja, karena nggak mirip-mirip dengan di Singapura sana lah. Dia mulai yang paling mahal sampai yang paling murah itu diatur dalam satu tangan. Ini khusus beruang. Ya, asli kita di Indonesia kan cuma khusus MBR, kenapa nggak disatukan kayak ST bisa di Singapura. Oke, gitu aja Pak Indra, mungkin saya sangat terima kasih Pak Ali. Terima kasih sekali lagi buat narasumber kita hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah buat mereka. Semoga hasil diskusi ini bisa menjadi masukan dan berguna bagi negeri ini, khususnya bisnis properti di tanah air. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.